Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, I love Monday. Itu adalah semangat optimisme orang terhadap awal pekan. Baik, mudah-mudahan Anda tetap optimis untuk menjalani aktivitas sambil Anda juga bisa mendengarkan program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 edisi hari ini, hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 bersama saya Panji, dan nanti ada 9 reporter yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Informasi pertama dari LPPL Suara Sidoarjo ada Billy Patopoy. Sidang keliling PA Sidoarjo, pihak berperkara wajib patuhi protokol kesehatan. Bill? Baik Panji dan sahabat Jawa Timur, di tengah pandemi COVID-19, Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo tetap rutin melaksanakan sidang keliling yang sudah terjadwal setiap hari Jumat. Sidang dilaksanakan sedikit berbeda dengan penerapan protokol kesehatan. Salah satu contohnya, seperti sidang yang dilaksanakan di Desa Tambak Sumur, Kecamatan Waru pada Jumat minggu lalu. Untuk memastikan sidang diikuti oleh orang berperkara yang suhunya normal, pihak Pengadilan Agama dibantu oleh Linmas Desa setempat. Masing-masing petugas melakukan pengecekan suhu dengan termogan kepada seluruh peserta sidang. Akramudin, Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, saat dikonfirmasi pada minggu kemarin, juga menjelaskan sidang keliling ini merupakan realisasi dari program Mahkamah Agung RI dalam meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat. Physical distancing dalam penerapan protokol kesehatan juga tetap menjadi fokus dalam sidang keliling kali ini. Salah satu tujuannya adalah agar masyarakat tidak jauh-jauh datang ke kantor Pengadilan Agama sehingga tidak terjadi penumpukan dan waktu serta biaya bisa sedikit hemat. Sementara itu program sidang ini akan dilaksanakan di setiap kantor kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Demikian saya Billy Patopoy untuk Suara Sidoarjo melaporkan Jatim News Today. Kembali ke Panji di studio. Oke, terima kasih Billy. Kemudian bergeser menuju ke Kota Madiun, ada Ben Chandra LPPL Suara Madiun. Tidak ada penambahan kasus baru, angka kesembuhan naik 90,79%. Ben? Sahabat Jatim News Today, pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh kembali bertambah di Kota Madiun. Sebaliknya, tidak ada tambahan konfirmasi di 3 hari terakhir. Masyarakat tetap dihimbau untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan memakai masker minimal 2 lapis, menjaga jarak, dan rutin mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. Kasus sembuh pertama dari pasien nomor 142 berinisial DS 52 tahun, berjenis kelamin laki-laki, warga Kelurahan Pandean. DS terkonfirmasi pada 10 Oktober yang lalu dan saat ini sudah dinyatakan sembuh. Sedangkan kasus sembuh kedua pasien nomor 148 berinisial SW 52 tahun, berjenis kelamin perempuan, warga Kelurahan Pandean. SW terkonfirmasi COVID-19 pada 16 Oktober yang lalu dan saat ini SW juga dinyatakan sudah sembuh dan kembali menjalani aktivitas normal. Sebagai informasi sahabat, angka kesembuhan meningkat menjadi 90,79%, sementara untuk jumlah kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Madiun tetap 152 orang dengan 138 diantaranya telah sembuh dan 6 orang lainnya masih dalam perawatan serta 8 orang dinyatakan meninggal dunia. Saya Ben Chandra, Radio Suara Madiun untuk Jatim News Today. Bergeser menuju ke LPPL Persada FM Blitar, ada Risma Erina. Kasus COVID-19 di Kabupaten Blitar kembali naik, terbanyak dari klaster Ponpes. Ya, Risma. Ya, kasus konfirmasi positif di Kabupaten Blitar dilaporkan kembali naik dari data Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Blitar pada 24 Oktober 2020 ini mencatat tambahan 18 kasus konfirmasi positif. Dari jumlah tersebut, 14 diantaranya merupakan santri di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Udanawu. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Blitar, Krisna Yakti, ini mengatakan secara keseluruhan di Ponpes Udanawu ada 28 santri yang terpapar COVID. Sebelumnya, Satgas Penanganan COVID Kabupaten Blitar juga telah melakukan swab test kepada 30 santri yang menunjukkan gejala ringan mengarah ke COVID. Sebelumnya di lokasi yang sama pada awal Oktober lalu ada 15 orang santri tarekat yang dilaporkan positif terpapar COVID. Ke-15 santri ini langsung mendapat penanganan dari Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Blitar. Satgas langsung melakukan tracing, testing, dan juga treatment langsung kepada kontak erat para santri tersebut. Sebagai antisipasi penyebaran COVID-19,
Satgas Penanganan COVID meminta seluruh penghuni dan warga pondok untuk dilakukan karantina. Artinya yang di dalam tidak boleh keluar dan yang di luar dilarang masuk atau menjenguk para santri. Sekedar diketahui secara keseluruhan, kasus positif COVID-19 di Kabupaten Blitar mencapai angka 736 kasus. Dari jumlah tersebut, 636 dinyatakan sembuh dan 52 orang meninggal dunia. Demikian saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Berikutnya menuju ke Ersal FM Nganjuk ada Agustin Merdekawati. Masih ada pasien baru yang melakukan isolasi mandiri. Wati. Pemkab Nganjuk sudah menghapus isolasi mandiri atau isoman untuk pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Meski demikian, hingga saat ini masih ada pasien baru yang memilih untuk menjalani isoman. Setidaknya, total ada 9 pasien yang menjalani isoman. 4 diantaranya pasien baru. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nganjuk Dr. Hendrianto mengatakan, 4 pasien isoman baru, 3 diantaranya dari Ngeronggot, adapun 1 lainnya dari Bagor. Untuk 4 pasien tersebut yang memilih isoman, Hendri menyebut belum bisa memberi alasan detail karena data yang masuk ke gugus tugas tidak disertai alasan mengapa mereka melakukan isoman. Namun, pihaknya akan berkoordinasi dengan kecamatan dan desa terkait penanganan pasien isoman tersebut. Jika 4 pasien tidak memiliki keluhan yang berat, mereka bisa dirawat Rumah Sakit Darurat COVID-19 Empu Sendok yang menurutnya rumah sakit yang bisa menampung 41 orang saat ini hanya merawat 8 pasien dan 1 kontak erat. Namun, jika pasien mengalami gejala cukup berat, mereka akan dibawa ke 3 rumah sakit yang ditunjuk Pemkab Nganjuk sebagai rumah sakit rujukan. Dan menurutnya, ruang perawatan COVID di RSD Nganjuk masih tersisa 28 tempat tidur, yang kemudian RSD Kertosono tersisa 12 tempat tidur, dan Rumah Sakit Bayangkara masih ada 16 tempat tidur yang kosong. Untuk 4 pasien terkonfirmasi yang menjalani isoman asal Ngeronggot adalah laki-laki berusia 17 tahun, perempuan berusia 14 tahun, dan laki-laki berusia 39 tahun. Adapun pasien dari Bagor yang menjalani isoman adalah perempuan berusia 38 tahun. Sementara itu, selain 4 pasien yang menjalani isoman, kemarin kembali ada 1 pasien yang dinyatakan sembuh dan boleh pulang, yakni laki-laki berusia 22 tahun asal Loceret yang sebelumnya menjalani isoman. Kemudian pada hari Sabtu 24 Oktober 2020 ada 5 pasien yang sembuh dan langsung diperbolehkan pulang. Dengan kesembuhan 6 pasien tersebut, total ada 494 pasien yang dinyatakan sembuh. Adapun pasien yang dirawat kemarin tinggal 28 orang dan kemarin tidak ada penambahan pasien terkonfirmasi positif baru. Hendri menyebut kasus positif tetap 583 orang. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang melaporkan untuk Jawa Timur News. Bergeser menuju ke RGR FM Tulungagung ada Andriani, Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Tulungagung, ingatkan warga agar hati-hati pada calo izin hajatan. Andriani. Di tengah relaksasi kebijakan penanganan pandemi COVID-19, masyarakat Tulungagung banyak yang mengajukan izin keramaian. Kondisi ini dimanfaatkan calo yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat untuk mengeruk keuntungan. Mereka memungut sejumlah uang dengan dalih bisa membantu pengurusan izin hajatan atau acara tertentu. Padahal pengajuan izin ke Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 adalah gratis. Ada aduan dari masyarakat, mereka mempertanyakan alasan pengurusan izin hajatan dipungut biaya, ungkap anggota Satgas Pengendalian Operasional GTPP COVID-19 Tulungagung, Dedi Eka Purnama. Dari laporan yang masuk ke GTPP, pelaku sampai memungut jutaan rupiah dengan alasan untuk biaya penerbitan izin. Karena itu Dedi mengingatkan masyarakat agar mengurus sendiri pengajuan izin hajatan atau kegiatan. Dengan demikian, masyarakat tahu bahwa penerbitan izin itu tidak dipungut biaya. Kalaupun ada oknum yang meminta uang, jangan dituruti karena semuanya gratis. Dedi masih memaparkan pengajuan izin harus didahului dengan pengantar dari desa atau kelurahan dengan mengetahui gugus tugas kecamatan. Pengajuan dilampiri fotokopi KTP penanggung jawab, lokasi acara, dan tata letak acara. Lalu berkas diajukan ke GTPP COVID-19 Kabupaten sekitar 2 atau 3 hari sebelum acara. Jangan terlalu lama karena situasinya terus berubah.
Juga jangan terlalu mepet karena dikhawatirkan ada evaluasi dan tidak cukup waktu untuk perbaikan, terang Dedi. Masih menurut Dedi, banyak warga yang mengajukan izin hajatan sangat mepet dengan pelaksanaan. GTPP COVID-19 pun berusaha membantu mereka agar izin hajatan tetap diterbitkan. Namun dengan syarat mereka tidak menyalahi protokol kesehatan dan berkomitmen menerapkan protokol kesehatan. Pimpinan memberi arahan yang izinnya mepet-mepet agar dibantu supaya acara tetap dilaksanakan tapi tidak ada pelanggaran prokes. Sejak 1 April hingga 30 September 2020, GTPP COVID-19 Tulungagung telah menerima 416 pengajuan izin hajatan. Di periode yang sama, GTPP COVID-19 Tulungagung menerbitkan 38 izin kegiatan yang dilakukan masyarakat Tulungagung. Sedangkan jumlah surat perjalanan yang diterbitkan sejumlah 296, khusus untuk Oktober 2020 sudah ada sekitar 300 pengajuan izin hajatan. Demikian saya Andriani 90,1 RGR FM melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, sekarang bergeser untuk mengikuti laporan via Zoom. Ada Dea Maudi dari LPPL Ralita Pamekasan, bertambah 1 sembuh dan 2 orang positif COVID-19 di Kabupaten Pamekasan. Silakan Dea. Baik, terima kasih Panji. Pasien COVID-19 dikonfirmasi sembuh di Kabupaten Pamekasan bertambah 1 orang. Total pasien sembuh sebanyak 314 orang, tersisa 10 orang pasien COVID-19 sedang diisolasi. Sigit Priyono sebagai juru bicara Satuan Tugas Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pamekasan memberikan keterangan tertulis per tanggal 25 Oktober 2020, 1 orang pasien COVID-19 dikonfirmasi sembuh berasal dari Kecamatan Pademaung. Berinisial F, usia 28 tahun, berjenis kelamin perempuan. Pasien tersebut dinyatakan sembuh berdasarkan hasil tes swab yang diterima tim Satgas COVID-19. Sigit menambahkan, selain pasien sembuh, bertambah lagi 2 warga Pamekasan positif COVID-19. Di antaranya berinisial A, usia 29 tahun, berjenis kelamin perempuan, asal dari Kecamatan Teranakan. Dan inisial M, usia 25 tahun, berjenis kelamin laki-laki, asal Kecamatan Propo. Upaya menekan persebaran COVID-19 terus dilakukan oleh Satgas COVID-19 Pamekasan dengan mengencarkan razia penegakan disiplin protokol kesehatan pada siang dan malam hari. Sebagai informasi tambahan, berdasarkan peta sebaran jumlah suspek COVID-19 di Kabupaten Pamekasan sebanyak 938 orang, di antaranya sedang dalam pengawasan 25 orang, selesai pengawasan 853 orang, dan meninggal dunia 60 orang. Sedangkan dari sebanyak 356 orang positif COVID-19, 32 orang lainnya meninggal dunia. Demikian saya Dea Maudi, Ralita FM melaporkan untuk Jatim News Today. Kembali ke Panji. Ya, terima kasih Dea. Dan sekarang kita bergeser untuk menuju ke Kevin Chandra, Suara Gresik. Polres Gresik himbau warga tertib prokes, protokol kesehatan lewat operasi Tangguh Semeru. Silakan Kevin. Polres Kabupaten Gresik menggelar Lantas Tertib Tangguh Semeru tahun 2020. Pengemudi ataupun pengendara diminta selalu tertib selama melintas di jalan raya dan tetap mematuhi 4 anjuran tertib berlalu lintas selama operasi berlangsung dengan cara lengkapi surat-surat kendaraan, menggunakan helm SNI, sabuk pengaman, dan patuhi protokol kesehatan untuk keselamatan bersama. Jadwal Lantas Tertib Tangguh Semeru dimulai pada hari Senin tanggal 22 Oktober sampai tanggal 1 November tahun 2020. Harapannya pemeriksaan Lantas Tertib Tangguh Semeru agar masyarakat Gresik tetap patuh dalam berlalu lintas dan dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan cara disiplin menegakkan protokol kesehatan. Sementara itu, sahabat, laporan kesembuhan per hari Minggu tanggal 25 Oktober tahun 2020, pasien sembuh COVID-19 bertambah menjadi 13 orang. Total pasien sembuh mencapai 3.179 orang. Untuk kasus terkonfirmasi COVID-19, sahabat, di Gresik ada penambahan sebanyak 10 orang, total menjadi 3.553 kasus. Kemudian untuk suspek diisolasi sebanyak 15 orang dan untuk probable sebanyak 8 orang dan meninggal sebanyak 222 orang. Saya Kevin Chandra melaporkan dari Suara Gresik untuk Jatim News. Baik, terima kasih Anda masih bersama di program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 yang bisa Anda simak
melalui LPPL Realita FM Pamekasan, LPPL Suara Sidoarjo, LPPL Suara Gresik, LPPL Prada Suara Tuban, LPPL Malowapati Bojonegoro, LPPL Mahardika Kota Blitar, LPPL Persada Kabupaten Blitar, LPPL Ersal FM Nganjuk, LPPL RGR FM Tulungagung, dan LPPL Suara Madiun. Bergeser dari Gresik kita menuju ke Kota Blitar, ada Kirana Nisa Mahardika FM. Terdampak COVID-19, ratusan wajib pajak Kota Blitar mengajukan keringanan ke BPKAD. Kirana. Meski realisasi pembayaran pajak bumi bangunan PBB Pedesaan dan Perkotaan P2 Kota Blitar sudah mencapai 90%, namun hingga kini Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah BPKAD Kota Blitar masih memproses pengajuan keberatan pembayaran pajak oleh wajib pajak atau WP. Ratusan WP mengajukan keberatan karena ikut terdampak pandemi COVID-19. Widodo Sabtono Johannes, Kepala BKD Kota Blitar, dikonfirmasi Jumat 23 Oktober 2020 mengatakan 400 dari 57.000 WP melakukan pengajuan keberatan, pengurangan dan keringanan pembayaran PBB P2. Mereka datang dari sektor pertanian, usaha, dan pendidikan. Menurut Widodo, perkembangan pembayaran PBB P2 pada bulan Mei sampai Agustus 2020 sempat melambat, ditandai dengan banyaknya WP yang mengajukan keberatan dan keringanan pembayaran PBB P2 ke BPKAD. Pengajuan itu kemudian diproses mulai bulan lalu. Widodo menegaskan pemberian keringanan ini disesuaikan hasil survei dan kondisi lapangan WP. Sejumlah pemohon mendapat keringanan mulai 20 sampai 50% dari BPKAD. Atau keringanan itu hampir 400-an lebih WP itu yang wajar. Ini yang memang lamanya ini di situ. Jadi perkembangan di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus itu agak lambat. Kemudian kita memang banyak yang mengajukan, kita proses bulan September sama dengan Oktober ini. Sementara itu Sobat, hingga saat ini realisasi PBB P2 Kota Blitar mencapai 10,4 miliar rupiah dari target 11,6 miliar rupiah. Kirana Nisa, Mahardika. Terakhir, ada peluang untuk bergabung dengan Iwan Siswoyo dari LPPL Malowapati FM Bojonegoro. Solusi belajar di tengah pandemi, Pemkab Bojonegoro luncurkan aplikasi Si Fajar Goro. Iwan? Ya, sahabat, guna memberikan solusi belajar mengajar di tengah pandemi COVID-19, Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro minggu kemarin meluncurkan sebuah aplikasi sistem informasi belajar di Bojonegoro atau Si Fajar Goro. Launching yang dipusatkan di gedung Aula SMPN 6 Bojonegoro ini diikuti secara virtual oleh seluruh sekolah SMP negeri di Bojonegoro. Bupati Bojonegoro Ana Muawanah dalam sambutannya mengapresiasi langkah inovasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Bojonegoro untuk keberlangsungan belajar mengajar di tengah pandemi COVID-19. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Dandi Suprayitno menuturkan aplikasi ini diharapkan bermanfaat bagi kinerja guru serta siswa-siswi untuk tetap belajar walaupun di rumah. Dalam aplikasi ini terdapat beberapa konten seperti guru dapat mengunggah bahan ajar, konten multimedia, evaluasi daring, forum komunikasi, serta mendukung online meeting dan pemantauan orang tua. Sedangkan update sebaran COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro pada minggu kemarin, ada sebanyak 3 orang yang dinyatakan sembuh, namun masih ada penambahan pula yang terkonfirmasi positif sebanyak 3 orang. Sampai dengan hari ini, terkonfirmasi positif kumulatif sebanyak 534 orang, meliputi dirawat 40 orang dan dinyatakan sembuh sebanyak 439 orang. Sedangkan meninggal dunia 55 orang. Demikian Iwan Siswoyo LPPL Malowapati FM Bojonegoro untuk Jatim News Today. 9 reporter sudah hadir memberikan informasinya dalam program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 26 Oktober 2020. Jangan lupa untuk selalu tegakkan gerakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan memakai sabun. Saya Panji, mewakili kerabat yang bertugas, menyampaikan terima kasih, selamat siang, sampai jumpa, dan salam sehat. Permisi. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.